Izin menyapa teman-teman monggo. sebentar tanggal 28 Sabtu datang semuanya. Iya. Ingat apa itu semboyan kita, yaitu salam ekonomi kerakyatan yang adil dan beradab. Kita yang mau adil dan beradab, sekali kita mengudara apapun yang terjadi siap masa daratan gitu. Oh gitu. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kembali kita kehadiran atau hadir seorang tokoh besar, pendiri koperasi MNT Multi Daya Nusantara 3 ya. Langsung ketua umumnya ini hadir di studio podcast sekilasmedia.com. Selamat malam Gus Robi. Malam. Selamat malam Bunda. Ya, kali ini Gus Robi, nama lengkapnya Gus Robi Irawan Wiratmoko, yang didampingi langsung oleh sang nyonya tercinta, selalu berdampingan, tak pernah ketinggalan ya, Nyonya Roro Kristi Wardani begitu. Terus kali ini yang akan kita perbincangkan adalah tentang program kerja Koperasi MNT Multi Daya Nusantara 3 tentang wisata, Gus ya. Iya. Omong-omong ini kan Gus Robi, meskipun ini sudah keliling Indonesia ya, terkait beberapa program kerja baik tanaman padi, kandang domba, kandang sapi, dan juga daun talas, ternyata sekarang dikembangkan lagi akan membuka wahana wisata di wilayah Gondang Mojokerto gitu. Selamat datang hadir di Mojokerto Gus ya. Jauh-jauh ya. Walaupun tiap hari hampir keliling Indonesia, tapi kali ini menyempatkan hadir di studio kami sekilasmedia.com. Gus, ini saya melihat langsung bahkan tanggal 28 ini Gus Robi bakal mengundang bupati bersama jajaran, dihadirkan untuk peletakan batu pertama membuka kawasan wisata di wilayah Gondang, gitu Gus ya? Iya. Nah, kenapa Gus? Ini selalu dikembangkan terus, program-program ini tidak hanya satu komoditi saja. Sekarang berpikir tentang wisata. Kenapa sih Gus kok harus memilih Mojokerto begitu Gus ya? Di hulu dan hilir kita sudah berhasil di beras. Kita sudah mempunyai komoditi beras, padi, kita mempunyai domba, kita mempunyai sapi, kita mempunyai itik, dan kita mempunyai beberapa binaan di UKM maupun UMKM, bahkan IKM. Dan di situ perlu yang namanya pemasaran. Saya keliling di Sumatera, di Kalimantan, dan itu kurang. Dan kurangnya nasionalis, tokoh-tokoh yang mengerti tentang negeri ini. Jadi tiap daerah itu akan beda. Saya pernah bicara sama Mas Bowo. Jadi keberhasilan seseorang, keberhasilan satu daerah, keberhasilan Mas Bowo seperti ini, Robi tidak bisa niru. Lah, yang saya lakukan Mas Bowo juga tidak bisa niru. Tapi saya butuh Mas Bowo juga butuh Robi, saling membutuhkan, saling simbiosis ya. Lah, disitulah kita ciptakan akhirnya melirik yang namanya wisata. Wisata ini berbentuk edukasi. Kita sudah ada sebenarnya di Sumeneb sudah mulai pembuatan, di sana ada edukasi domba. Bagaimana beternak domba dengan baik dan bisa lihat pantai. Ini nanti semoga akhir tahun ini kita sudah potong pita. Lah, kembali ke Gondang, saya ketemu, nggak tahu apa itu berdirinya koperasi di Kecamatan Gondang, dan di sini dimulai program yang besar juga di Gondang.
dan Gondang juga itu adalah tempat ibu kandung saya. Gitu Gus ya? Iya. Dan saya ternyata Gus Robi berarti asli wong Mojokerto. asli sebenarnya dari darah ibu. Oh. Jadi saya dedikasikan kepada ibu saya yang melahirkan saya, dan mungkin saya dedikasikan kepada Mbah mertua saya itu juga orang Mojokerto, Mas. Iya, dari turunan Mojopahit, dari nyonya. Jadi saya dedikasikan sama beliau. Disinilah ada desa wisata yang dimana dikelola oleh teman-teman desa Gondang. Jadi orang luar tidak bekerja di, mungkin bisa menjadi konsultan, tapi bekerja di sana. Dan saya kepingin supermarket yang didirikan itu hasilnya dari desa sana organik. Nah, gulanya kalau bisa itu. Nah, teman-teman nanti dilihat, nanti ada yang sudah bikin badai, ada yang bikin itu makanan. Jadi seperti soto ala Gondang dan yang lain-lainnya. Dan di situ ada panggung hiburan. Dan kalau bisa ini kerjanya Mas Bowo ini dikelola bagaimana tiap Sabtu Minggu ini per RW bergilir, Mas. Gondang dulu, jangan cukup tahu. Begitu. Jadi kalau saya lihat wisata yang akan dikembangkan di Gondang Mojokerto ini, Gus Robi ini juga berpikir tentang pemberdayaan masyarakat sekitar. Iya. Hulu Hilir, iya. Jadi situ nanti juga selain ada kesenian, selain ada kuliner, juga ada macam-macam saja. Jadi kearifan lokalnya tetap Mojokerto ini yang kita pakai. Harus. Tugunya pun melambangkan kejayaan Mojopahit. Kita lihat nanti jadinya bagaimana. Jadi ada kolam renangnya itu nanti bagaimana kita sediakan yang namanya pelatih renang dari Angkatan Laut. Oh gitu. Iya. Terus ini dinamakan apa Gus? Wisata yang akan dibangun Gus Robi di Gondang ini? Permintaan masyarakat, karena ini masyarakat, saya sistemnya bottom-up. Apa yang masyarakat inginkan ketemu dengan saya, saling satu frekuensi, satu komando, satu keinginan itu. Mereka menginginkan merambu atas Pak Gondang Mojokerto. Tapi program kita masuk di program Gerakan Ekonomi Desa, yaitu Desa Wisata Bersinar. Kenapa ada bersinarnya? Kita punya pembina salah satu jenderal di BNN itu membina dan minta bantu bagaimana mensupport, mengarahkan pekerjaan kita. Program kita ini bersinergi dengan pemerintah. Bersinar itu bersih dari narkoba. Jadi artinya ketika masuk di wisata itu non narkoba bukan main. Jadi satu program yang saling berkaitan Gus ya. Insya Allah begitu. Jadi yang pinter terbang, yang pinter banjari, isari, tampil. Bagaimana keindahan Islam itu? Yang pinter nari, bagaimana keindahan Nusantara itu? Yang pinter puisi di Sabtu Minggu itu bagaimana keindahannya mereka? Insya Allah kalau lihat, kita kasih suatu bukan piala ya, itu bagaimana membina mereka, ya penghargaan lah. Iya. Dan membina mereka harus lebih berekspresi, lebih berkreasi lagi. Supaya negeri kita ini benar-benar Bhinneka Tunggal Ika terjaga. Jadi padi udah bisa dihidupkan, dijual berasnya di sana. Nah, orang-orang di sini yang jual di Pujaserahnya, ada Pujaserahnya dan itu namanya kafenya, itu kita support. Ya, untung-untung bayarnya setelah laku. Ya. Terus ini untuk wahana Randu Alaspak Gondang ini sudah disediakan berapa luas Gus? 2 hektar di 2,3 hektar. Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya nanti bisa dilihat itu yang pojok, sebelah pojok sana itu ada kolam renang,
ada taman bermain, ada apa itu pentas hiburan untuk kreasi-kreasi anak-anak muda di Mojokerto. Nanti kami yang ngisi Gus. Saya minta bimbingan, makanya di sana itu Iya, kami itu minggunya atau sabtunya, masyarakat minggunya atau sabtunya. Jadi umpamanya Sabtu Minggu ini kita datangkan RT 1 RW 1. Nah, kaminya minggunya atau kami nggak bisa, berarti hari pulang dia sama manajemen lah. Mojokerto ini gudangnya artis Gus ya. Iya. Kapan hari juga ada Mbak Risa itu, adik dua kali gugur pada urutan ke-6 ya. Terus Indonesia ribuan ya, kita support terus dari PAMI kita support, akhirnya gugur pada peringkat kelima. Kita ada Mbak Jian Audi, ada Mas Agung Juanda, jadi gudangnya artis Mojokerto Gus. Nanti paling tidak bisa ikut meramaikan dan mensukseskan program dari MNT tentang wisata. Paling kita ya wajib ikut meramaikan Wajib dan ikut. membantu Nah, itu. supaya apa itu muncul apa itu seniman-seniman baru. Saya daftar marketing itu saya. Daftar marketing ya saya. Itu kita adakan itu mas. Jadi apa itu nanti ada Bujasera dan ada ruang pertemuan yang kita setting seperti itu. Masalah sudah ada supermarket. Saya kepingin supermarket kepingin sih. Iya. Jangan pakai merek orang luar. Gitu ya. Iya. Maksudnya orang Mojokerto punya apa? Pasti ada UMKM di situ ada. Nah, kita nyobalah kita apa itu produk dalam negeri dari itu dari apa itu simbiosis mutualisme semuanya. Jadi berasnya dari kita nanti itu dari kita. Jadi terputar dulu hidupnya itu kita. Dan nanti ini juga kemarin juga ada 2 kades datang. Majukan desa wisata. Nah ini nanti tolong disuarakan mas. Biar kan kenal dengan apa itu bupati. Ternyata banyak yang melamar ke Koperasi MNT untuk membuka wisata-wisata baru Gus. Ya tapi kalau sama ya jangan lah mas. Oh. Jadi ada satu Iya. kepala desa ngomong begini soalnya sudah begini itulah. Tapi yang saya tidak buat itu kan. Gondang, Pacet, Trawas itu memang potensi Gus untuk kawasan wisata. Kenapa Bapak ini tidak buka paradigma baru bagaimana persawahan di sini hidup? Hasilnya lebih bagus tuh di tengahnya itu ada villa, lagi itu kan? Atau tidak ada villa di situ bagaimana edukasi? Kenapa sih malu bertani di situ? Tadi masuk program tanam padi tadi Gus, tidak harus wisata. Nah, Tanam padi juga bisa menghasilkan. dan insya Allah Iya. setelah program ini nanti kita launching penanaman 47 hektar di dekat sini mas. Artinya Koperasi MNT juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Siap. Artinya merubah mindset. Kadang-kadang mereka hanya meniru, oh di sana sukses buat wisata, saya harus bikin wisata. Itu saya nggak kepingin. Padahal kayak seperti mohon maaf di daerah kami ini daerah Meladen Kurgus, sebetulnya kurang potensi untuk wisata. Kadang dipaksakan begini tuh ya kurang pas lah. Artinya kalau memang Gondang, Pacet, Trawas itu sudah cocok dengan udaranya sejuk, kawasan view-nya bagus ya. Memang untuk program ini kadang-kadang perlu edukasi atau pengarahan-pengarahan, pendidikan yang betul ini tanami padi saja. Hasilnya pun sama, sebetulnya sama ya. Jadi FS itu tidak dilupakan sama mereka itu. Jadi stadinya itu belajarnya itu kurang. Kalau kita ngomong itu ngopi ini kurang anjo, lan kurang pahit. Ya kurang pahit-pahit pun kena sama saya. Justru itu pengumuman tadi. Jadi itu besok tanggal 28 insya Allah itu Bupati hadir, beberapa pejabat hadir, dari Jakarta Kadin hadir, ada insya Allah dari teman-teman KPK, salah satu direktur KPK sudah hadir. Semoga dapat apa itu namanya dapat tiket itu dari Sumatera itu sambil juga itu pembina kita penasihat kita itu ya. Bukan yang lain ya.
dari kalangan dirangkul semua untuk pemberdayaan masyarakat. Iya. Terus ini saya mendengar katanya nanti yang diberdayakan atau yang dipekerjakan juga untuk masyarakat desa Gondang. Betul. Jadi manajemen sekretaris dan apa itu gerakan ekonomi desa itu mewajibkan Pak Lurah itu kan siap membantu, tapi harus memakai orang Gondang. Dari satu RT itu kalau tidak salah 4 sampai 6 orang bekerja di sana. Jadi diajari manajemen, tapi kalau sudah pintar mengembangkan lebih, ada yang tertarik dengan manajemennya, dipersilakan untuk mengembangkan diri. Jadi tidak tersimpan plak. Artinya pengembangan wisata ini di daerah Gondang nanti juga pekerja juga orang Siap. Gondang. Artinya tidak ada pengangguran gitu ya. Tidak ada. Malah yang di Sumenep itu, yang di Pulau Kangean itu, saya kepingin sama Nyonya, sama jajaran itu nggak usah ke luar negeri jadi TKI lagi lah. Itu Gabung saja ke MNT. insya Allah. Ya begitu di sini nggak gaji mas, karena kita tidak menciptakan pegawai dan tidak gaji. Sesuai dengan amal dan perbuatan. Siap. Betul. Jadi Kalau bekerja keras pasti hasilnya lebih bagus. siap gitu. Tapi ya gitu, kadang-kadang orang kepingin instan. Jadi masuk di sini dikira dapat gadget, kita nggak menggaji. Karena kita ini mempunyai apa itu namanya konsep menciptakan owner dan pengusaha yang cinta tanah air. Itu di situ ya kan. Kita bekerja, ada BNN yang selalu dekat dengan kita. Alhamdulillah dengan bantuan kita, masya Allah di Sumsel itu akhirnya masyarakat banyak yang sadar. Jadi bantar sama penyakit itu Gus, ini untuk peletakan batu pertama tanggal 28 Sabtu ya, 28 Mei ya Gus ya? Mei 2002. Kemudian target untuk selesainya wisata ini dikerjakan berapa bulan? kita kontrak dengan kontraktor 13 itu 1 tahun, tapi mereka insya Allah menyanggupi 8 bulan karena dikeroyok bahasanya, bukan satu tok. Ada kolam renang, ada tempat hiburan, Ya. ada kuliner, Ya. ada oleh-oleh juga. Wah, Juga ada supermarket iya. yang tidak memakai bahasa asing. Nah, warung Sugi Mulia mas, Iya. seperti dulu itu warung Sugi Mulia. Terus saya kebagian apa Gus di sana? Apa Kebagian apa? Katanya marketing tadi. Oh, marketing. Iya. Bantu membina. Marketing lewat publikasi. Iya, bantu publikasi, bantu membina, bantu ingatkan apabila kita salah, apabila kita mau bengkok itu diingatkan, gue salah itu milik kita bersama, bukan miliknya Rocky, bukan miliknya MNT, sementara itu milik masyarakat Gondang dan milik Mojokerto. Jadi saya kepingin bangkitnya ini harus diatur dengan manajemen. Saya berkeliling kemana-mana itu hancurnya seseorang itu dari kurangnya manajemen. Jadi Gus Robi ini asli Mojokerto, asli Gondang, mau mengembangkan usaha melalui koperasi juga di Gondang, akan membangkitkan perekonomian Gondang dan Iya. Mojokerto. Siap. Jadi ini karma baik. Karena baik. Jadi mungkin ibu saya dulu membuat kesalahan, akhirnya saya dijalankan ketemu dengan Lurah Gondang, Pak Kades Gondang, nah akhirnya tersentuh, terdetik dari saya kepingin bangun Gondang, itu aja. Oke Gus, sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan program-program koperasi MNT ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Gitu Gus. Jadi, saya izin menyapa teman-teman monggo. tanggal 28 Sabtu datang semuanya. Ingat apa itu semboyan kita, yaitu salam ekonomi kerakyatan yang adil dan beradab. Kita yang mau adil dan beradab, sekali kita mengudara apapun yang terjadi siap bahasa daratan gitu. Oh, Jadi itu siap sekali bikin program, siap mengaplikasikan. Kita aplikasikan pelan-pelan karena kita bukan pesulap, jadi pelan. Oke.
Gitu Mas. Tapi sesuai dengan sasaran dan Siap. tujuan. Jadi terima kasih Mas Bowo, terima kasih waktunya, mohon bantuannya. Saya tidak bisa 24 mengawasi karena yang ada di sini saya keliling semuanya terus. Jadi ini besok ada tamu dari Jakarta mau cek tanah di Sumeneb ya juga untuk wisata juga. Jadi bagi ya selalu keliling, bahkan keliling Indonesia kan nggak ada kayaknya tuh ya, jamunya kok senang, jamunya senang, jadinya senang didukung sama kembali istri dia gitu ya. Tapi ya kadang-kadang namanya manusia Mas, capek-capekan yang mencuci-mencucian ya iya Mas gitu, tapi ya sudah selesai. Setelah apa yang dilakukan ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. ketemu padi ketawa lagi Gitu. saya khawatir nanti kalau padi-padinya sudah sampai 1000 bulir nanti saya jadi gila Mas khawatirnya. Nah, karena padinya namanya istri saya, lihat padi seperti istri saya, waduh bahaya ini. Itu di mana-mana padi rara. Bukan saudara. Ini Cak Bowo kedatangan tamu agung ya di studio podcast Kilas Media juga.